Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kasa ahlal hadithi rida asyarabi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassahum min baini hamlati syar'i bi mazidit tasrif wa ta'zim. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ahdana bi hidayatil Qur'an wa aslamana bi dinil Islam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya selalu berpikir kalau mau mulai pengajian itu manggilnya panjenengan ibu-ibu atau mbak-mbak. Mbak-mbak, mbok-mbok, dan mbah-mbah yang saya hormati. Ya, ini terdiri dari 3 golongan yang seluruhnya cantik-cantik, yang seluruhnya solehah, yang seluruhnya berbahagia, bahagia dunia dan bahagia akhirat, karena kebahagiaan itu hanya milik orang yang kokoh, milik orang yang kuat, milik orang yang sabar, milik orang yang selalu tersenyum. Maka ibu-ibu selama pengajian ini semuanya harus selalu tersenyum. Yang ngantuk pun tersenyum. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kenapa? Karena judul kajian sore. Ya, siang menjelang sore ini adalah bahagia itu wajib. Semua perbuatan kita harus menghasilkan apa yang namanya bahagia. Sholat itu agar apa? Agar bahagia. Siam itu agar apa? Agar bahagia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa man yassara ala mu'sirin yassarahallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka memudahkan, menolong kesulitan-kesulitan orang lain, maka Allah berjanji akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Orang yang paling berbahagia itu yang urusannya mudah, Ibu. Urusan anak-anak mudah. Wingi nyongkongkon bocah ora mangkat, ya wis ora apa-apa. Gampang kan? Tetapi orang yang tidak beriman, begitu ada masalah langsung mendelik, langsung merengut, langsung ngomyang, dan sebagainya. Karena itulah ibu-ibu semuanya yang saya hormati, mari kita mempelajari satu filosofi ibadah yang kita lakukan harus menghasilkan apa yang namanya tenang.
Kita beribadah ini agar kita tenang. Fadzakir, teruskan. Fadzakir fa inna dzikra tatma'innul qulub. Ingat terus kepada Allah dalam segala perbuatan. Jangan pernah kita melakukan perbuatan disebabkan karena dorongan-dorongan hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu itu apa? Sengit karo wong liya, iri dengan kepemilikan orang lain. Gitu. Kalau pengajian sing disawang kanca-kancane terus seneng temen ya mbak kue klambine mesti apik. Perhiasane mesti akeh. Nggih, nyong wis tau nang omahe apik banget ya Allah. Gitu. Kemudian ketika sholat ngalamun, ya Allah, nyong kapan yang iso duwe omah sing apik kaya ngono, waladhdallin, amin. Allahu akbar. Ya. Ini orang yang paling berbakat. Jadi begini ibu-ibu, orang itu bakatan. Ada yang berbakat senenge menderita. Ada yang berbakat senenge bahagia. Lah, yang suka menderita ini adalah orang-orang yang belum mencapai hasil. Depan panjenengan semuanya kan harus punya target. Sholat saya agar apa? Harus punya target. Jangan sampai kita sholat mung sekedar menjalankan kewajiban. Oh tidak. Panjenengan berkeluarga harus punya target. Panjenengan punya anak harus punya target. Panjenengan punya suami, punya mertua harus punya target. Apa targetnya? Ayo, targetnya apa? Punya suami targetnya apa? Bahagia? Tidak. Target mempunyai suami harus bisa membahagiakan. Harus bisa memperhatikan. Harus bisa ngeladeni. Harus bisa menyenangkan. Tanpa berharap dibahagiakan. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku melakukan kebaikan kepadamu, ngeladeni kamu ini suami, kamu ini anak-anak, kamu ini mertua, kamu ini orang tua, kamu ini tetangga. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku berbuat baik, ngeladeni kamu, menyenangkan kamu, tidak mau bersalah kepadamu. Apabila kamu bersalah, aku memaklumi, aku memahami, adalah karena Allah, bukan karena kamu. Itu perlu mripate karo mendelik. Bukan karena kamu, Pak, Mas. Aku ngeladeni kamu itu bukan karena kamu. Kamu marah-marah, aku diam itu bukan karena kamu. Kamu bandel. Ada nggak suami yang bandel? Ada. Itu ibu-ibu saya dulu pernah menyampaikan, ahli surga itu ternyata orang yang hidupnya banyak kesulitan. Bukan yang banyak kemudahan, bukan. Banyak kesulitan. Nggak punya suami, wonge angel banget. Ih, nyengite pol. Pelite pol gitu ya, eleke pol juga. Punya anak-anak ya Allah, dikongkon angel banget di. Kon salat angel banget di. Rezekine angel banget di. Apalagi nyong duwe tangga 5 tanggane nyong sing loro masyaallah wong. Gitu. Angel tenan.
gitu. Apa meneh mertua, well, ya Allah, gitu. Nah, menghadapi kesulitan yang akhirnya menjadi mudah, yang akhirnya bisa memaklumi, yang akhirnya terus bisa berbuat baik karena Allah, maka orang itu yang punya hak, yang punya bakat bahagia. Bukan yang membalas. Ibu, ada kan seorang ibu apabila kongkon karo putrani itu tidak ada jawaban kecuali nggih iya. Harus. Tidak, Ibu. Salah. Bahwa menyuruh minta tolong pasti hanya ada dua kemungkinan. Apa itu? Diiyani atau moh, hanya dua. Panjenengan tidak boleh memaksakan diri milih salah satu. Mbak, dalam Bu, ibu tuh kok lengo kana nang warung, lengo nang warung kana, lah punya mau lah, anu ibu wae kono ah, langsung menderita. Apa? Ini orang bakat menderita. Ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ibu-ibu, panjenengan sholat sudah berapa tahun? Sehari berapa kali? 5 kali masuk neraka. Kan harus diiringi sholat sunat, ya kan? Yang wajib 5, yang sunah banyak. Minimal panjenengan ibu-ibu sholat dalam sehari semalam berapa kali? Minimal berapa kali? Bukan rokaat, kali. Sholatnya berapa kali? Yo hitung yo. 5 wajibnya ditambah 5 sunahnya. Yang rawatib, yang mengikuti, yang qobliyah ba'diyah kan ada 5. Kemudian malamnya sholat tahajud, paginya sholat duha 12 kali. Minimal. Namun sholat bukan sekedar sholat. Sholat yang difahami. Allah tadi saya sudah menyampaikan di dalam surat 187 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza bukan fa tapi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila ada hambaku yang menanyakan di mana aku, maka jawablah bahwa Allah itu sangat dekat. Aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dengan urat nadi leher kita. Ibu, Allah dengan suami dekat mana? Allah dengan orang tua dekat mana? Artinya gini, panjenengan disuruh orang tua, panjenengan disuruh Allah, mana yang boleh diutamakan? Perintah Allah. Karena Allah lebih dekat. Kenapa kok lebih dekat? Lah Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan orang tua, Allah yang menciptakan suami, Allah yang menciptakan anak, Allah yang menciptakan segala-galanya kok. Sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Idza da'an. Selalu mengabulkan doa hambanya apabila benar-benar berdoa. Berapa ribu kali kita membaca iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba sujud, hamba ruku, hamba sholat, hamba berbuat baik hanya untukmu ya Allah. Hamba menyenangkan suami hanya untukmu ya Allah. Hamba mendidik anak-anak karena Engkau wahai Allah. Hamba tidak membalas dendam orang yang menyakiti hati hamba karena Engkau wahai Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah hamba meminta, hamba menyuruh, hamba minta tolong, hamba bersandar hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Nduk, dalam bu, tuh kok nelengo tah nduk nang warung kono. Jangan lupa, putri panjenengan ciptaan, badannya ciptaan Allah, otaknya ciptaan Allah, hatinya ciptaan Allah, mulutnya ciptaan Allah, dan kemudian ciptaan Allah ini menjawab moh. Yang menjawab siapa? Allah. Ini ibu-ibu yang seringkali kita jarang mempelajarinya. Bahwa ketika kita minta tolong kepada anak kita, kepada suami kita, pada orang tua kita, hanya ada dua kemungkinan, terlaksana atau ditolak. Kemudian kita marah. Dia bocah ora bekti, ora durhaka kaya ngono kuwi, dikongkon ibune ngeyel, emoh. Nah, kemudian ngundat. Kan? Ibu ke kurang apa karo dhewe? Wingin betu kok ana HP. Biaya sekolah dhewe akeh ngene ora? Banyak sekali ini. Kalau setan yang sudah membantu tuh lancarnya bukan main. Hati anak kemut-kemut hampir meledak gitu. Ya, ada ayahnya jauh, ada yang pernah melakukan hal ini, menyuruh anak tidak mau kemudian marah-marah. Kita kabeh loh. Ya, tidak ada masalah. Yang sudah berlalu faltang durnafsun wal yang durnafsum maqaddamat selihat. Koreksi apa yang sudah terjadi. Koreksi kesalahan-kesalahan kita untuk diperbaiki masa yang akan datang. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, saya mengatakan orang yang paling bejo itu yang rajin pengajian. Karena apa? Karena terkoreksi terus. Di antara koreksi pada siang hari ini ibu-ibu semuanya, jangan lupa ketika kita minta tolong pasti kepada Allah, hanya melalui suami, melalui anak, melalui orang tua, melalui tetangga, melalui pembantu. Ini ada ibu yang marah-marah terus dengan pembantunya. Dan ada orang tanya, Bu, jangan pembantu ini seganti ping piro? Akeh banget. Saiki wong angel banget kok nek kon nyambet gawe. Dikongkon ngeyel, kon ngepel asal-asalan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita melihat manusia dari sisi kesalahan, yang akhirnya kita mudah marah, Ibu. Baik, ibu-ibu sekalian. Jadi, sekali lagi, apa tujuan sholat? Tujuan sholat adalah agar kita bisa menghindar dari perbuatan yang Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, manusia tidak suka. Contoh, Allah nggak senang dengan orang yang senang mencucu. Orang lain senang nggak? Nggak. Senyum. Iya, sing ngantuk ya bablas aja terus silahkan ngantuk. Wong pengajian ini pengajian yang nanggung kok.
Nggih, lebar wong itu nek lebar dahar warak anjur ngantuk. Iya. Kesusu tekan gini tetep telat. Yang tadi telat maksud saya, ya. Kalau saya selalu standar pengajian jam 1 berangkat dari rumah saya ukur 10 menit sampai. Tadi saya terlambat 2 menit. Iya, saya tadi terlambat 2 menit gitu. Tapi ternyata teman-teman yang di belakang saya banyak. Saya ayam tentrem alhamdulillah gitu. Jadi panjenengan sing terlambat itu menyenangkan saya itu Ibu. Iya. Ada pahalanya Boan gitu ya. Kembali lagi Ibu. Yuk kita target. Salat tujuannya adalah agar kita tidak mempunyai dendam terhadap orang lain, agar kita mudah berbuat baik kepada orang lain, agar kita mudah memaafkan orang lain, agar kita nyaman dengan apa yang kita miliki, agar kita tidak mudah iri, dengki, hasad, hasut terhadap orang lain. Hidupnya nyaman. Itulah sholat. Kalau mencapai targetnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka dari itu, ibu-ibu tugas panjenengan adalah mampu menerjemahkan semua bacaan sholat. Kalau saya pengen tak soal siji-siji gitu loh. Masing-masing menerjemahkan surat Al-Fatihah misalnya. Mungkin ada loh yang nggak bisa loh. Ada yang nggak bisa? Banyak sekali. Ya. Menerjemahkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada yang nggak bisa? Menerjemahkan Qul a'udzu birabbil falaq. Menerjemahkan Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa kok surat ini yang diminta terjemahan? Ya paling banyak dibaca oleh panjenengan kok. Iya, surat tahajud wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu Allah. Rukuk, sujud, berdiri, Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq. Terus saja. Tapi orang tahu ngerti maknanya. Makanya tidak sampai target. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, targetnya apa? Kalau targetnya sudah diketahui, kemudian diperjuangkan. Ada seorang ulama mengatakan, agar sholat itu khusyuk, katanya, maka wudhulah 2 kali. Yang pertama wudhu dohir, berkumur, istinsyak, membasuh muka 3 kali, basuh tangan sampai siku 3 kali, mengusap kepala dan membasuh kaki 3 kali. Itu wudhu dohir. Kemudian setelah itu wudhu batin. Yang pertama diingat-ingat dosa kita banyak sekali. Diingat-ingat bahwa hidup ini hanya sekali. Sekali ini gagal selamanya. Sekali ini berhasil selamanya. Sekali ini masuk surga selamanya. Sekali ini masuk neraka, maka lama banget kita di neraka. Besok panjenengan akan masuk neraka, Ibu. Tapi hanya beberapa saat sih. Ya paling-paling hanya 3.000 tahun lah. 3.000 tahun. Allahu Akbar. Gitu. Siapa mereka? Mereka yang tidak pernah mencapai target. Sholatin nemen, sholatin rutin, letukaran yo rutin. Sholatnya tepat waktu. Lenglendengi ya tepat waktu. Hati-hati loh ibu-ibu panjenengan wanita. Wanita ini punya penyakit lesan.
Sebagian besar wanita masuk neraka itu disebabkan karena lisan. Itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Satu, target sholat agar berbahagia. Bagaimana kita tidak berbahagia, Ibu? Karena kita sudah nggak punya dendam terhadap orang lain karena sholat. Karena kita sudah tidak sengit dengan orang lain. Karena sudah tanha anil fahsya wal munkar. Bagaimana kita tidak berbahagia karena dalam diri kita ini hanya inginnya berbuat baik terus pada orang lain. Tidak ada mendendam, tidak ada sengit, tidak ada sebel, tidak ada mangkel pada orang lain. Semuanya dianggap husnudon semuanya. Husnudon semuanya. Saya aja kalau di pengajian selalu berusaha husnudon, Ibu. Panjenengan yang liar-liar merem gitu, saya nggak suudon panjenengan ngantuk, enggak, bisa jadi tidur kan? Iya. Gitu. Baik, selanjutnya ini nanti waktunya cukup nggak? Ini nggak ada jam. Oh ada. Jam 2 kurang 20 cukup insya Allah. Ya nanti wong ini pengajian saya terakhir. Ya? Bukan, ini pengajian terakhir, ini pengajian pertama. Saya seumur hidup, Ibu, baru pertama kali ini ngisi pengajian Al-Hasnah di tanggal 19 Februari 2025. Udah enggak maksudnya? Ini tanggal 19 aja. Berapa? Berapa? Allahu Akbar. Saya belum bayar wifi. Ya, 20. Bener kan? Saya baru pertama kali ini kan ngisi pengajian tanggal 20 Februari 2025. Pertama kan? Dan yang terakhir karena besok sudah tidak ada tanggal 20 Februari 2025. Ya, ini yang pertama dan terakhir. Udah nggak usah dirembuk, nanti panjangan masih oh iya. Macam gitu. Sekarang tentang siam Ramadan. Apa tujuan target siam Ramadan? Siam Ramadan. Kalau salat tadi tanha anil faksha wal mungkar. Kalau Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita puasa ini targetnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Tanda khasnya orang yang bertakwa itu hidupnya selalu bahagia. Kalau panjenengan kok masih ana sing susah, sedih, mangkel dengan orang, sengit dengan orang, panjenengan belum mencapai target. Maka besok Ramadan kita diulang target itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah keberapa kali pengulangan Ramadan? Panjenengan siam Ramadan sudah berapa puluh kali? Ya tergantung usia panjenengan dilongi 12 tahun. Usia panjenengan dikurangi 12 tahun. Gitu. Kalau panjenengan usianya sekarang 52, maka panjenengan sudah siam sebanyak 40 kali. Enggak mencapai target juga. Isih nesunan, isih mendelik, isih mencucu, isih tukaran, isih dendam, isih serik dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa enggak bahagia-bahagia? Gitu. Sehingga ibu-ibu sekalian yang saya panjenengan masih disehatkan oleh Allah sampai hari ini. Target Allah adalah agar kita mati besok dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu orang yang sudah sempurna, Ibu. Rezekinya disyukuri,
enggak dikeluhkan. Tidak kemudian ya Allah, saiki yang golek duit rekoso banget ning metune gampang banget kok ya. Lah saiki Lombok jal dikeluhkan. Lombok berapa sekilo, Bu? 80.000 yang merah ya. Nek rawitnya 60.000 apa ya? Iya. Gitu Ibu. Semuanya ngeluh. Lewat orang jualan daging ngeluh, ya Allah, saiki daging larang, temen padahal ya ora tuku lho. Iya. Lombok saiki larang temen ya, padahal nek tuku paling-paling seon. Lah Lombok seon itu kan ming piro toh? Ya, hanya berapa? 8.000 seonan, murah Ibu Lombok itu 8.000 seon. Iya. Iya. Kalau panjenengan ngunekke larang ya nandur dhewek rono. Len nandur randhe lahan dadak tuku lahan sik. Nggih. Nandur ngawok. Nandur nang pot. Alhamdulillah nyong nandur Lombok saiki Lombok larang banget alhamdulillah. Akeh Bu nandure 3 pot. Ora gumun. Gitu. Nggih. Ibu-ibu sekalian, orang bertakwa itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah waman aslama wajhahu wa huwa muhsinun fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia muhsin. Apa itu muhsin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hanya 3 muhsin. Panjenengan mempunyai 3 ini bahagia sekali hidupnya. Apa itu? Orang yang selalu dalam benaknya ingin berbuat baik kepada siapapun dalam keadaan apapun. Tidak ada dendam, tidak ada sengit pada orang lain, tidak pernah suudzon kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Semuanya dibuat husnudzon semuanya. Ada musibah, Masya Allah, Allah sedang menguji hamba. Maka di balik musibah ini pasti ada hikmahnya. Bismillah ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allah memberikan rezeki kita kepada kita kok sedikit. Alhamdulillah ya Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dimuliakan oleh Allah itu orang yang bergaulnya dengan fakir miskin. Orang yang perhatian terhadap fakir miskin, ini orang yang bahagia banget. Kenapa? Karena selalu bersyukur Ibu. Tetapi kalau kita melirik kepada orang yang sedikit lebih kaya daripada kita, kita banyak mengeluh. Kapan yo yang omahe tak rehab kaya ngon sebelah kono ya. Liwat alah yang ngarani iku wong mesti duwite utang lho ngaraninya. Gitu. Ingin dipikirkan orang lain terus, tetapi dalam konteks yang jelek gitu. Tetangganya beli sepeda motor, alah paling kreditan. Jal kae dipanasi jal rungokno hasi. Suaranya didit orang berarti kreditan.
Gitu. Nggih, tetangganya ngerehab omah lah paling-paling duit utang. Har ngono mesti rekoso maturipe. Ya si omahe apik ning ditagih utang, alah ora penak. Nggih. Ada tetangga beli mobil baru gitu. Lek kelimpungan ora karu-karuan salate ora tau khusyuk. Nggih. Ngalamun terus gitu. Masya Allah Ibu. Ini adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerlukan kita menunaikan siam Ramadan. Jangan lupa, siam Ramadan itu yang paling penting bukan lapar dan hausnya. Yang paling penting bukan terawihnya. Yang paling penting bukan sahurnya, berbukanya, bukan. Tapi yang paling penting hasilnya. Nah, untuk menghasilkan sesuatu yang besar, kita harus punya modal yang besar pula. Betul nggak? Ada nggak Ibu? Orang buka warung, modalnya 10 juta. Modal 10 juta. Kemudian ngarep-arep, muga-muga yang sampeyan dina li dodolan iso badi 4 juta. Ada? Modal 10 juta setiap hari badi 4 juta. Tidak ada Ibu. Ada seorang teman ditanya, Pak, usaha panjenengan itu dalam sebulan menghasilkan berapa Pak? Dia jawab, kalau sebulan ya saya rada angel. Kalau harian saya bisa. Kalau sehari berapa? Sehari keuntungan bersih itu ya antara 30 sampai 40 juta sehari. Nah, bayangkan sekarang usahanya kayak apa? Warung kecil gitu? Tidak ya. Toko material. Nggih. Sana gudang gede, di sana ini. Waduh keramiknya lengkap. Kemudian alat-alat keperluan rumah lengkap dan lain sebagainya, serba lengkap, punya armada sendiri dan lain sebagainya, diiklankan kemana-mana, pakai iklan ini mahal dan lain sebagainya Ibu. Perputarannya itu sudah sehari sekian miliar, maka keuntungan 30-40 pantes ya. Nah sekarang kita Ramadan akhir endingnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini keuntungan yang paling besar. Makanya ibu-ibu sekalian, siam Ramadan yang paling penting adalah makna dari lughahnya, yaitu siam artinya adalah junnah. Junnah itu apa? Junnah itu benteng. Kita membentengi diri dari berbuat keliru, salah dan dosa. Selama kapan? Selama bulan Ramadan. Kita dilaparkan, dihauskan oleh Allah itu biar tidak semangat melakukan perbuatan dosa. Biar hati ini, otak ini mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar melakukan nih Bapak. Kan pernah ada orang mengatakan begini, yang kena nang Ramadan sing paling rekoso ki nek dong pas salat. Yang terutama nek salat zuhur. Ya lemas dudes gitu. Nggo takbir ki nyang ora tekan dhuwur ki tangane. Jan ora iso khusyuk blas nyang nek salat zuhur. Apa meneh salat asar. Lah salat asar ki jan rekoso banget. Apa meneh yang sebagai seorang ibu karo salat karo mikir le bukan nggo apa ya. Wingi wis kolak telo. Mengko kolak gedang wae ah.
Oh, adik, kalau gedang, neng gedang itu kunang dia hanya wakah teman metu kok ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Legeh. Ning salat asar nyong iki mending bandingna salat maghrib. Alah salat maghrib weteng nembe kosong diisi jan rasane lemes dudes. Getih ki maring weteng kabeh bukan kok. Ning salat maghrib iki lumayan dibandingna isya. Alah isya jan ngantuk mana malah ana tarawih maning. Mulane nyong sok gawe gampang lah. Nyong maring musala sing 23 rakaat. Njur ming salat 8 rakaat, njur bali salat 3 rakaat kan njur wis beres. Enggak boleh lo itu. Ibu-ibu, ada yang semacam itu enggak boleh. Yang namanya imam nggih, salatnya itu sampai selesai. Satu imam salat sampai selesai. Makmum 23 rakaat ya sampai selesai. Makmum 11 ya sampai selesai. Tidak boleh ganti imam atau njur motong dewek, itu enggak boleh. Okay. Itu namanya salat uri. Loh, iya. Lah kalau salat yang 23 ditempuh selama 10 menit. 23 10 menit. Lah nek 8 rakaat njur pirang menit? Habis 8 rakaat terus pulang, terus Allahu Akbar, salat witir. Yang dibaca rakaat pertama kulhu, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga qul a'udzu birabbin nas. Terus habis itu salam. Loh, mayar banget yakin. Yang cerdas yakin. Tidak boleh, Ibu. Besok jangan sampai mempunyai sholat tarawih sekualitas itu. Ini sekualitas anak-anak. Anak-anak itu sholatnya belum sah. Yang mendapatkan pahala adalah yang nyuruh. Siapa? Orang tuanya. Baik. Nah, kemudian ibu-ibu semuanya, sampai tadi mana? Sampai salat tarawih. Kemudian dia mengatakan, ning saka kabeh salat sing paling abot salat subuh. Alah ya Allah, le turu durung marem wis digugah kon sahur. Wetenge wareg mripate ngantuk kon salat. Yang wis tau sujud jan ora menyat. Baik, dari 5 salat yang bagus yang mana? Jadi tadi zuhur yang paling abot nang zuhur, apa maning asar. Sing paling abot maghrib. Ning maghrib iki lumayan banding na isya. Ning sak kabeh salat sing paling abot subuh. Camprang kabeh, dan itu yang menyebabkan siam kita gagal. Hanya formalitas semata-mata, tidak menghasilkan kebahagiaan dan ketenangan, ketentraman. Kenapa? Setelah puasa sing biasane nesunan tetap, yang sering bertengkar tetap, yang jutaan belum disambung silaturahim. Karena apa? Karena semuanya serba formalitas. Semua kegiatan kita kan ada yang sesungguhnya, ada yang formalitas. Saya nyusahu Bu ya, ini rahasia ya Bu. Saya itu niteni banget di pengajian. Angger ono bukai mesti ngantuk. Bukai angger pengajian tidak pernah ikut. Hanya badannya yang hadir, tetapi sebenarnya pikiran dan hatinya tidak pernah ikut pengajian. Setelah pengajian ya perengat permut meneh gitu.
Tidak ada, tidak pernah menghasilkan. Suatu ketika ada orang di pengajian itu terjadi geng-gengan nih. Geng ini tukaran dengan geng ini, kemudian yang satu kurban metu kabeh. Wong sak geng gitu. Masya Allah. Lah ini kenapa? Ternyata banyak pengajian yang diikuti oleh orang-orang hanya formalitas. Yang bertahan saya hafal orangnya gitu. Yang sudah keluar saya juga ingat ibu itu. Iya. Saya nggak pernah tanya kepada panjenengan, saya nggak pernah tanya, tapi saya tahu aja. Gitu. Jadi ibu sekalian, yuk kita yang tulus, yang sesungguhnya. Puasa adalah imsak. Imsak itu apa? Pengendalian. Ramadan adalah sesuatu yang sangat dan super panas, yang apabila dijalankan bisa membakar semua dosa-dosa kita. Semua. Ini kalau pengen ngiling-ngiling dosanya kita ketika masih remaja sampai sekarang, ya Allah, masih ada saja kita ragu-ragu, ya Allah, dosanya yang singkai diampuni ya karo Gusti Allah apa urung ya gitu. Ada ungkapan mengatakan, Ibu. Sekarang lebih besar mana? Berbuat zina dengan gelendengi. Lebih besar perbuatan zina. Tetapi kita mudah mohon ampun kepada Allah. Setelah itu berhenti total sampai mati tidak berbuat, diampuni oleh Allah. Tapi nek gelendengi itu beratnya gini, Bu. Panjenengan untuk diampuni dosanya dari dosa gelendengi, panjenengan harus minta maaf kepada yang digelendengi. Siapa yang suka ngelendengi Gibran? Ayo kono. Siapa yang suka ngelendengi Prabowo? Siapa yang suka ngelendengi Jokowi? Siapa yang suka dan lain sebagainya. Semua pejabat yang kita kenal adalah alat untuk gelendengan. Dan itu berbuat dosa yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah kecuali panjenengan ke Jakarta ketemu dengan Gibran. Mas Gibran, saya sering gelendengi panjenengan, saya minta maaf ya kesalahan saya. Kemudian Gibran mengatakan, iya Bu ya. Tolong sampaikan salam saya kepada pengajian Al-Hasna ya Bu ya. Dosanya sudah saya maafkan semuanya. Nah, beres Ibu. Ya. Makanya sekarang diadakan panitia kunjungan ke Jakarta menghadap Gibran untuk meminta maaf. Habis itu ke Prabowo, habis itu ke Solo ke Jokowi, kemudian ke Bupati, kemudian ke Pak Lurah, kepada banyak Ibu. Dosa itu belum akan diampuni kalau kita belum meminta maaf atau mendapatkan pengampunan atau pemaafan dari orang yang kita gelendengi. Masya Allah. Nah terus gimana? Loh kalau gitu dosanya kita gimana? Ada jalan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam keadaan apapun dan kapanpun. Nah itu satu. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti perbuatan-perbuatan jelek kita itu dan perbuatan-perbuatan yang terus baik, sholatnya, khusyuk, sedekahnya, perbuatan baik kepada suami, perbuatan baik pada anak-anak, perbuatan baik pada kedua orang tua dan lain sebagainya. Ikuti terus. Maka dosa itu akan dihapus oleh Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Tidak suka suudzon pada orang lain. Hati-hati panjenengan dengan tetangga. Hati-hati panjenengan dengan kerabat.
Karena pertengkaran-pertengkaran ini yang mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati harus merdeka, bebas kemanapun kita berada. Kita tidak mempunyai permusuhan dengan orang lain. Kemanapun kita berjalan, tidak ada yang perlu pelirak-pelirik. Ada seseorang pengen pengajian, lah kok terhalang, kena ngopo? Lah moh ora untuk pengajian nang Al Hasnah. Apa sih ana wong kae nyong. Ya, ana wong kae gitu. Nyong wis tau mlebu nang Al Hasnah, ketoke wonge padha ndelokke nyong kabeh jal. Gitu. Terus sing ngisi terutama Pak Haris kae anggaran sok nyindir. Buktine nang pas terangan kuwi ndelokke nyong wae. GR temen. Ya. Iya, saya kalau pengajian mesti semuanya saya lihat Ibu, terutama sing lendean. Iya. Jadi monggolah Ibu sekalian, hasilkan Ramadan dengan imsak. Imsak itu apa? Pengendalian amarah, pengendalian hawa nafsu kita. Jangan lupa satu, kalau kita menyuruh anak kita supaya membantu kita menyiapkan sahur, kok nggak bangun-bangun, jangan marah. Kita sedang meminta tolong kepada Allah. Allah hanya dua kemungkinan, memberi, diijabah atau tidak diijabah. Kemudian tidak usah ada perselisihan. Kalau panjenengan berselisih kepada orang lain, fakul inni shaim, saya sedang siam. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, menghina kita dan lain sebagainya, fakul fa inni shaim, aku sedang puasa. Artinya aku tidak boleh berbuat kejelekan. Ada seorang ibu, suaminya marah-marah. Kemudian ibu ini bilang begini, Pak, ojo nesu-nesu kaya ngono lah. Di bulan Ramadan, ini harap nesu mengkumbengi. Jangan salah lah ibu, yang namanya Ramadan itu sehari berapa jam? Ramadan itu sehari 24 jam kali 1 bulan. Itu seluruhnya Ramadan, ada seluruhnya imsak terus, pengendalian diri terus, junnah terus, membentengi dari perbuatan-perbuatan dosa. Benteng itu artinya tidak ditembus oleh kita dan orang lain tidak bisa menembus. Apa itu? Kita tidak bisa berbuat dosa pada orang lain dan orang lain tidak bisa berdosa kepada kita, karena kita diberi dosa oleh orang lain, kita tetap tenang, tetap tersenyum. Ibu sekalian, waktunya sudah jam 3. Ya. Sudah selesai. Panjenengan ya, yang namanya orang ngaji itu ada yang memperhatikan dari awal sampai akhir. Ada yang lep mau menang pengajian ki lilir ping 3. Wis melek ngono ngantuk. Melek meneh urung rampung ngantuk meneh. Nah nyorot kabeh-kabeh tak gawe santai. Nang pengajian pengen ngantuk ya gari ngantuk. Lah untung yang mau pengajiane nang burine wong sing rodok gedhe awake. Demikian ibu-ibu pengajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf ya ibu, ini karena pengajian tanggung waktu, saya banyak menggoda panjenengan agar kita selalu fresh di dalam kajian kita. Ada salah mohon maaf, dan karena tidak ada pertanyaan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.